Yo, Sobat Medcom, sekarang kita lagi ada di pameran otomotif Gias Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Ini pameran yang sangat prestisius karena di sini ada brand-brand otomotif internasional dari seluruh dunia. Nah, yang lebih istimewanya lagi karena Medcom ID ada booth di sini dan hari ini kedatangan tamu yang sangat prestisius juga, namanya Karar Firhan. Karar, apa kabar? Sehat. Dia ini adalah seorang pembalap go-kart ya, pembalap muda dari Indonesia, kelahiran tahun 2011 dan ya prestasinya cukup mencuat karena memang beberapa kali meraih hasil yang sangat bagus dan itu diapresiasi oleh banyak tim balap di dunia. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Jadi kondisinya santai aja. Tadi kan ini udah datang ke Gias nih, Karar. Udah jalan kemana aja nih? Udah ke jalan ke banyak tempat, lihat mobil, Pertamina sama CAF. Oh. Ya kebanyakan lihat mobil. Mobil-mobil apa aja yang menurut Karar itu sebuah itu ciri khasnya Karar ada di situ? Aku suka banget yang tadi BMW bagus. BMW suka, Mazda tadi juga banyak mobil bagus. Itu seluruh kayaknya paling bagus yang tadi lihat BMW atau Mercedes juga. Itu senangnya di segmen SUV atau Lebih sport. lebih ke sport ya, Ya. sesuai dengan karakternya lebih, Karar sendiri ya. Nah, tadi kesini naik apa Karar? Bawa mobil ya? Iya, aku nggak yang inter tapi ya pakai mobil ya. Tadi pakai Toyota. Lancar lah ya. Toyota. Tapi tadi pakai Alphard. Wah, Jadi mobil convert. oh, mobil comfort jadi turun di depan lah ya. Iya. Nah, soal di Gias ini menurut Karar kalau standarisasi Karar sendiri soal mobil EV nih. Karena kan kita udah kita ngobrol soal mobil dulu nih ya. Iya. Karar ya. Soal mobil EV nih menurut Karar itu seperti apa gitu? Ya banyak banget mobil yang keren di sini. Pasti brand-brand yang gede semua pada kesini. Itu ya seru lihat-lihat semua mobil yang lihat-lihat mobil aja itu pasti seru banget. Nah, kalau ngelihat yang sampai saat ini yang menurut Karar paling diinginkan untuk kategori EV apa aja Karar? Paling yang ke sport lah ya. Sport palingan BMW. Aku lagi suka banget. Iya karena BMW juga ada itunya kan, ada tipe sportnya kan. So, salah satu mobil yang kesukaan aku dari BMW itu M4. No, M4. Aku mau tapi belum nggak punya. Tapi mau. Hobinya luar biasa nih. Jadi tetap mengapresiasi pabrikan yang membawa mobil yang berbahan bakar, tapi juga punya paten yang berbasis EV. Nah, sekarang kita masuk soal ke karir Firhan, Karar Firhan ya. Nah, di awal karirnya Karar ini dukungan orang tua itu seperti apa Karar? Pasti gede banget. Orang tua pasti kayak bapakku itu selalu ikut ke track, ikut ajarin aku kan. So dulu bapakku itu pembalap juga. Oh iya. Ini yang semua aku belajar sekarang itu startnya semua dari bapak. Oh oke. Nah, kalau di pembalap itu kan ada yang namanya tingkat kedisiplinan kan. Iya. Nah kayak misalnya bangun pagi, habis itu makanan dan sebagainya. Nah itu kalau di Karar sendiri seperti apa nih? Pasti aku coba diri aku biar lebih paling disiplin bisa. Ya bangun aku nggak terlalu pagi-pagian lah, palingan jam 7-an, jam 8. Tapi biasa pas habis bangun aku langsung ke gym. Langsung nge-gym ya? Langsung ya. Belum makan breakfast langsung nge-gym. Jadi ya. Nah kalau nge-gym ini kan ada kategori yang dihususkan juga buat pembalap ya, bukan cuman weightlifting dan sebagainya gitu. Aku buat pagi, aku buat antara kardio atau boxing. Kardio sama boxing. Atau boxing. Kadang-kadang kardio, kadang-kadang boxing. Itu habis makan semua baru aku buat gym weights buat badan. Oh itu untuk melatih strength ya? Iya strength. Pagi itu buat latihan jantung, kenapasan semua dan jaga perut biar lean. Itu gym itu buat otot semua gitu biar kuat. So kalau di formula nggak boleh terlalu berat. Makanya kardio penting banget.
Tinggi badan Firhan sekarang berapa? 60. 60, 160. Tinggi badan, tinggi badan. Makanya berat badan. Tinggi. 176. 176. Nah, kalau pembalap itu kan apalagi ingin karirnya masuk ke balap dunia seperti Formula 1 kan biasanya kalau udah terlalu tinggi biasanya agak lama tuh menyesuaikan, kayak misalnya cari geometri mobilnya dan sebagainya. Nah, kalau di Carrara sendiri untuk menyiasati itu seperti apa Pak? Kan kemarin juga tetap ikut go-kart kan, go-kart di level dunia kan gitu. Nah, ini seperti apa gitu ngakalinnya? Buat Formula sekarang kan udah lebih advance. Kalau 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu terlalu tinggi agak susah. Tapi sekarang karena orang-orang lebih tinggi dikit-dikit, udah lebih aman tinggi. So sekarang di F1 orang yang paling tinggi di F1 sekarang itu Ocon 188, 188. Itu kayak banyak. Sekarang banyak banget yang atas 180. Kalau aku nggak lebih dari 190 aku aman harusnya. Harusnya aman ya di bawah 190 ya. Artinya kondisi geometri kendaraan dan sebagainya itu masih bisa disesuaikan. Itu untuk ajang selanjutnya kan F4 kan ya? Iya F4 ya. F4 yang di Europe apa? Aku buat F4-nya di UK, British. Di UK. Oh, oke. Nah, sekarang nih target yang paling dekat apa nih, Karar? Next year goal aku itu kalau bisa menang balapan, dapat podium. Kalau itu juga goal yang paling aku mau tuh kalau bisa menang championship. Championship. Iya. Championship British F4. F4. Nah, sekarang ini kan lagi dalam tahap penjenjangan karir. Ada nggak sih ngelihat bahwa kalau misalnya nih pembalap yang lain itu bisa lebih bagus, bukan hanya karena faktor kendaraan, ada nggak sih kayak gitu? Pasti ada. Pasti misalnya satu orang mobil lebih bagus atau apa gitu, ada banyak. Tapi yang aku coba yang kayaknya bagus buat aku tuh pakai mobil apa aja yang aku punya, aku coba buat terbaik aku bisa. Kalau mobil lagi nggak bagus, nggak apa-apa, aku masih sendiri, aku coba paling bagus. Dan aku rasa kayak oke, aku coba semua buat mobil ini. Kalau mobil lagi bagus, aku coba semua biar bisa menang pasti. Ini kan platform mobilnya sama semua kan, yang F4 ini kan? Setiap tim beda. Ya, artinya setiap tim beda setup, tapi platformnya semuanya pakai sama spek yang sama kan? Iya, tapi kayak misalnya mesin itu bisa beda. Mesin bisa beda pasti. Ya. Nah, sekarang Firhan itu Carrara ini udah merasakan performance yang tahun kemarin ini udah mulai bagus atau memang harus masih stay di situ? Udah mulai bagus pasti. Itu ke depannya kalau bisa bagus lagi lebih bagus, tapi ya buat sekarang, buat tahun ini kan aku balap F4 nih baru 1 balapan. Ya. Itu tahun ini ada 2 balapan lagi. 2 balapan terakhir ini aku cobanya biar nyetirnya, kan aku baru dari go-kart ke F4. Ini aku coba nyetirnya learning the most, belajar apa yang aku bisa. Adaptasi yang paling sulit apa aja? Mobilnya beda banget. So kan go-kart maksimum speednya 140, F4 240, 100 km lebih. Perbedaannya ya? Perbedaannya 100 km. Yang paling berat apa untuk adaptasi? Pengereman atau di ketika mau masuk belokan dan keluar belokan? Rem sama masuk belok, so remnya itu harus beda banget dari go-kart. Dia karakter dengan go-kart itu beda banget nggak? Nggak terlalu. Beda banget nggak, pasti beda tapi nggak banget. Nah, dimensi juga pasti akan beda kan? Iya. Nah, untuk ngerasain semua ban itu di depan dan di belakang itu kan pasti juga akan beda gitu. Nah, soal grip seperti apa? F4 nggak terlalu banyak downforce-nya. Ini agak kurang grip ya. Tapi lebih kita naik ke F3, F2, F1, gripnya lebih banyak lagi. Oke. Nah, berarti adaptasi dari go-kart ke F4 itu nggak terlalu gede untuk grip ya? Iya, nggak terlalu gede. Nah, sekarang untuk menyiasati, ya kemungkinan nanti kan akan banyak jadwal balap yang akan diikutin sama Carrara nih. Bukan cuman di F4 gitu, dan mungkin masih akan ikut di beberapa seri yang dilaksanakan untuk go-kart tingkat level dunia gitu. Nah, untuk
menyesuaikan jadwal Karar sendiri di dunia balap dengan sekolahnya seperti apa? Jadi kan balap palingan seminggu itu 3 ke 4 hari. Nah, Jadi ada sisa 3 ke 4 hari buat sekolah. ya. Itu 3-4 hari itu kalau misalnya kayak ini Sabtu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aku udah balapan. Senin, Selasa, Rabu aku coba buat semua. Habisin buat semua, ngomong ke guru aku udah balapan, bisa nggak kirimin ini? Nah aku buat in advance. Jadi istilahnya tidak mengabaikan Iya. tugas-tugas sebagai untuk dalam dunia pendidikan ya. Iya. Nah, dari Bapak sendiri gimana itu menerapkan itu ke Karar gitu? Bapak pasti nge-push aku di sekolah. Sekolah dia ngomong, sekolah penting. Bukan cuma balap doang, yang penting sekolah juga penting. Gitu ya. Ya. Harus itu karena sekolah itu kan membuka pola pikir kita soal cara beradaptasi, cara bergaul, menjaga etika dan sebagainya. Dan ya kalau saya memperhatikan nih, yang pembalap-pembalap dunia juga itu attitude-nya benar-benar terjaga gitu. Iya. Nah, kira-kira dari ajang balap ini yang Karar udah masukin di awal nih, ini kira-kira penjenjangannya nanti akan kemana-kemana nih? Kalau misalnya sesuai dengan harapan gitu. Goal aku itu ke F1. Nah, ke F1. F1 Semua itu. pembalap go-kart golnya ke F1. Iya. Cuman kan ada Iya. step up-nya gitu. Abis dari F4 ada namanya Euro Cup atau FREC Cup. Itu jadi di tengah-tengahnya F3 sama F4. Nah, Itu di tengah-tengahnya. Itu abis itu ada F3, F2, itu terakhir F1. Goal akhir selalu F1. ya. Nah, misalnya nih kalau ada kesempatan langsung masuk ke F3 karena championship-nya bagus dan mendapatkan tim yang lumayan gitu. Ya. Nah, seperti apa nanti kira-kira nih challenge yang bakal Firhan hadapi gitu? Pasti F3-nya. Soal lebih kita naik lebih susah, bukan lebih gampang, lebih susah. Ya pasti. Karena itu harus pasti lebih fokus, lebih perhatiin dan fisik lebih jaga, pasti harus. Fisik ya. Soal lebih naik kan lebih cepat, jadi fisik akan lebih susah. Pasti. Nah, di kondisi balap sekarang ini kan pasti akan berbeda-beda di semua negara, di setiap negara. Untuk menjaga vitalitas Firhan sebagai pembalap seperti apa nih? Ya kan kalau aku training biasa di Indonesia atau di Eropa. Ya. Kalau Indonesia kan panas banget, humidity banget. Jadi aku udah biasa dua-duanya, kan di Eropa agak dingin. Jadi udah biasa dua-duanya. Tapi kalau aku balap nggak terlalu ganggu, bisa. Nggak terlalu ganggu karena kondisi sirkuit juga biasanya hampir apa namanya nih, temperaturnya juga kadang-kadang disesuaikan dengan ini ya. Iya. Nah, ini Medcom lagi ada acara racing simulator nih, Iya. Karar. Nah, tertarik nggak kalau kita misalnya challenge beberapa peserta untuk balapan bareng sama Karar? Oke, ayo. Nggak takut kan? Nggak takut, ayo. Wah, Ayo. di dunianya dia kita challenge nih. Jadi kita akan challenge beberapa peserta yang datang di booth-nya Medcom ID yang ada di pameran otomotif Gias 2026 untuk bermain balapan bersama Karar Firhan yang merupakan pembalap Indonesia di ajang balap dunia.